Kan tidak mungkin pilkada untuk memilih sampah orang-orang yang terburuk dikumpulin misalnya oleh partai, Iya. lalu dipaksakan rakyat untuk memilih. Itu harus Betul. dilawan. Kita melawan yang lebih besar saja sebelumnya melakukan pemberontakan, masuk penjara, korban bisa, apalagi sekedar partai-partai itu kan, Iya. apalagi sekedar KIP yang melanggar undang-undang. Nah, kalau seperti ini dibuat Aceh terus-menerus, maka ini menjadi pemicu awal untuk konflik yang lebih besar. Dan ini sudah mulai nampak di lapangan. Oke. Sudah mulai ada isu. Berarti ada hal-hal atau ada tahapan yang dilanggar atau ada tahapan yang dicurangi mungkin? Secara undang-undang, KIP beberapa tahapan mengalami kevakuman hukum. Berarti ada tindakan inkonstitusional itu tadi, Pak? Inkonstitusional. Jadi dasar hukumnya tidak jelas. Dia pakai undang-undang apa. Oke. Di satu sisi dia umumkan di koran. Ketika misalnya ada putusan MK tentang penentuan persentase yang dikurangi untuk ambang batas Iya. partai non parlemen apa namanya yang memiliki suara tetapi tidak punya kursi tidak cukup, itu kan menguntungkan bagi partai-partai kecil. Iya. Lalu KIP Aceh bilang kita pakai UPA putusan MK itu tidak berlaku. Sementara yang bukan terlalu konstitusional tetapi hanya prosedur sangat teknis dan itu tidak ada dalam kanun itu dipaksakan pakai. Misalnya untuk jalur independen, ini dalam 5 hari KTP segala macam dokumen selain didatangkan secara fisik juga harus disilonkan. Itu cuma peraturan KPU. Iya. Ya. Dan itu tidak substansional untuk sekedar bahagian dari dukungan calon. Maka ini ada kejahatan saya sampaikan. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Maka kenapa saya menggugat? Saya menggugat bukan sekedar untuk bisa naik. Lebih dari itu dalam rangka setidak-tidaknya masih ada yang peduli untuk Aceh. Jangan semua diam, jangan semua mengikuti kedaliman dan pendaliman. Nanti daripada kemudian marah-marah setelah pilkada, memberontak, mengorganisir kembali kekerasan, pegang senjata dari awal saja diprotes secara demokratis, secara damai, secara hukum. Dan sekarang masih ada peluang. Sebelum hari pemilihan juga masih ada peluang. Apa yang Anda lakukan sebenarnya sekarang ini, Pak? Saya kan yang bisa saya lakukan, karena saya memahami undang-undang, ikut di dalamnya membahas dulu, mewakili GAM juga, mewakili Gerakan Sipil Aceh. Setelah damai, juga pernah jadi Wagub, kemudian juga saya pernah mensponsori gugatan jalur persorangan ketika dibatalkan, itu saya di belakangnya dulu. Padahal saya mau naik dengan partai politik, tapi saya sponsori untuk jalur independen. Untuk apa? Kan bukan untuk saya naik dengan partai waktu itu. Tapi saya kasih logistik kepada kawan-kawan, nah ini gugat, supaya nanti generasi ke depan, kalau tidak bisa maju lewat partai, kalau mereka pengen jadi pemimpin, bisa naik lewat persorangan independen. Ya. Saya sendiri punya partai, diusung oleh partai lain waktu itu. Itu di 2010 sudah kita gugat dan menang kan? Sehingga berlaku kembali. Nah, jadi itu saya yang terlibat aktif dengan mendorong kawan-kawan dari Sira waktu itu untuk menjadi penggugatnya. Tidak saya langsung sebagai Wagub, tapi di belakangnya saya. Artinya untuk tujuan mulia. Padahal saya sendiri naik dengan partai. Berarti bukan hanya untuk kepentingan pribadi ya, Pak ya? Pada saat masa itu. depan. Makanya sekarang kalau bicara kekuasaan kan tidak, kekuasaan bicara kaya tidak perlu di Aceh.